Terus terang, Beb, seminggu saya nggak bisa makan itu. Apa sih duka-dukanya beliau dalam menuntut ilmu sehingga jamaah lebih bisa mengapresiasi bagaimana ilmu itu ketika sudah didapatkan, karena sulit sekali proses seorang untuk mendapatkan sebuah ilmu. Jadi supaya kita bisa menghormati ilmu, menghormati para ulama kita harus tahu behind the scene-nya, gimana sih mereka itu mengalami kesulitan-kesulitan dalam menuntut ilmu. Beliau dulu pernah belajar di Sudan dan Mauritania. Seperti apa kisahnya nanti kita akan dengarkan dari beliau. Kemudian nanti beliau akan menyampaikan kepada kita tentang fikih kurban atau fikih udhiyah, dan juga nanti kita akan adakan Q&A. Saat ini sudah masuk beberapa pertanyaan dari jamaah Sufah Media, dari jamaah Masjid Baitur Rahim Gejayan, yang nanti akan kita lanjutkan kepada beliau untuk dijawab sesuai dengan kapasitas keilmuan beliau. Mungkin kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Gimana safarnya? Labas, alhamdulillah. Panas tapi lebih panas Sudan. Panas Ustaz, tapi lebih panas sana. Dari Ma'had jam berapa tadi Ustaz? Tadi sekitar jam setengah 10. 10, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, agak macet. Jadi ya mungkin ya lumayan panasnya. Insya Allah ini rehlah yang sangat bermanfaat. Betul, dan Insya Allah amal jariah antum Ustaz. Amin, amin ya. Terus kemudian antum aslinya Boyolali ya Ustaz? Asli Boyolali. Boyolalinya Musuk lereng Merapi. Masya Allah. Musuk lereng Merapi ya Wah. Dan Ana punya pertanyaan Ustaz. Bagaimana dulu antum ketika jadi santri di Ma'had Darus Syahadah itu, hal apa yang antum lakukan kok sampai antum dimudahkan sama Allah untuk melakukan safar thalabul ilmi ke negeri yang Masya Allah baik? Iya, betul. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Berawal dari saya lulus SMP. Sebenarnya saya dari SD sampai SMP itu nggak keluar dari juara 3. Masya Allah. Terus ya lumrahnya orang tua saya awam. Jadi ya pengennya sekolahnya di SMA gitu loh. Tapi karena kelas 3 SMP itu saya punya guru matematika yang alhamdulillah lah ngasih pencerahan sehingga saya jadi tertarik untuk masuk ke pondok. Malah dari guru matematika? Dari guru matematika. Bukan guru agama. Betul, bukan guru agama. Guru matematika kadang minjemin majalah, kadang juga yang ngisi kajian dan lain sebagainya. Akhirnya tertarik untuk ke pondok pesantren. Jadi ke pondok pesantren dalam kondisi orang tua belum mengizinkan. Ya artinya mengizinkan pun masih setengah hati. Cuma ya anak muda antum lah ya, ngegas saja. Sehingga tapi alhamdulillah lah, dulu awal masuk ke pesantren orang tua belum sholat, belum puasa ya, orang desa, orang gunung dan sebagainya. Tapi ya tahun 1 KMI, 1 KMI itu ya mungkin melihat perubahan yang cukup signifikan. Kalau dulu ngerokok, sekarang enggak, timbul niatan untuk belajar ke luar negeri. Baru niat, maksudnya kan modal enggak punya juga kan, keluar negeri butuh tiket, enggak ada modal. Tapi niat, saya sering ke Ustadz Mustaqim tanyanya, Ustadz ada nggak peluang pergi ke luar negeri? Yaitu tanya sekedar untuk menyenangkan hati saja. Itu punya bayangan nggak saat tentang luar negeri yang mau dituju itu, punya bayangan nggak? Enggak, masih kotongan saya. Yang pasti pengen belajar gitu saja, meskipun nggak ada modal. Ya Ustadz Mustaqim ada, kalau ada kan ada, tapi entah belajarnya gratis atau berangkatnya gimana kita belum tahu. Pada lulus dari Darus Syahadah, terus mengabdi Darus Syahadah juga. Terus di tengah-tengah pengabdian itu baru alhamdulillah ada kemudahan lah. Yang awalnya mungkin baru sekedar niatan, bahkan itu sudah hampir berubah niat karena sudah daftar ke Pondok Tahfidz di Bogor itu. Ada yang nawari untuk pembiayaan ke luar negeri. Ya sudah alhamdulillah berangkat ke Sudan sekitar awal tahun 2008. Ada amalan rahasianya nggak tuh Ustadz kok bisa berangkat itu? Sebenarnya sepenting niat sih. Niat itu kan kenapa ulama setiap pembahasan apapun mengedahulukan hadis niat ya, karena itu modal paling besar. Artinya orang berniat itu dapat pahala tanpa dia bergerak, sekedar niat saja gitu loh. Dan saya teringat idza shadaqal azmu wa sabil. Orang kalau yang penting punya tekad baik itu
Kita kan nggak ngurusi jalannya seperti apa nanti, Kalau sudah niat baik gas air saja ya, aja, Ustaz, ya. gas saja gitu nanti. Nah, terus akhirnya qadarullah berangkat ke Sudan. Sudan. Ya kita bayangkan namanya Arab itu ya Arab, kita kenalnya Arab Saudi kan, kaya dan sebagainya. Cuma Arabnya nih Arab di Afrika masalahnya. Waduh. Arab di Nggak Afrika. sesuai ekspektasi, Ustaz. Ana turun bandara kan qobla subuh gitu loh. Iya. Kalau pas kita naik dari Soekarno-Hatta itu kan kelihatan lampu Jakarta yang Oke. terang benderang Iya, gitu loh. betul. Ini turun ke Sudan kok Petengan toh. lampunya kelap-kelip kayak banyak gelapnya gitu. Beneran enggak ini? Kita ini. Akhirnya betul ya turun di bandara. Jauh bisa dikatakan dibandingkan mungkin Soekarno-Hatta sangat jauh sekali. Nah di situ ternyata baru sadar, oh iya ya, anak kan di Afrika gitu. Oh gitu, Arabnya Arab Afrika sudah ya. Arab Afrika terus ya. Oke, lalu dijemput teman-teman, terus diajak ke salah satu rumah teman karena dia juga marbot masjid, juga muadzin sekaligus imam di sana. Ya. Dari Indonesia, Ustaz? Dari Indonesia, ya dari Indonesia. Ah, terus awalnya paginya biasa saja, tapi jam 8, jam 9 ini kok panasnya kayaknya enggak biasa ya. Jam 8, jam 9 kita belum apa-apalah ya. Tapi kok ini sudah mulai menyengat. Semakin siang semakin menyengat gitu loh. Terus ya teman saya cerita, ya dah, Sudan seperti Itu ini. sampai berapa derajat, Ustaz? Antara 40 sampai 45. Au, Jogja nggak ada apa-apanya ya, Ustaz? Makanya tadinya jalan ya biasa aja lah tadi Solo apa Kita ya udah Boyolali. malas keluar, Ustaz, siang-siang. Si mau Boyolali ke sini panas itu ditanya, nggak panas antum Ustaz sama Mas Arifan yang Lewat terdekat ya. tadi itu. Ini belum apa-apanya daripada Sudan ini. Sudan 40 sampai 40 45. sampai 45, Dalam saudara. kondisi panasnya ekstrim sampai 50. Masya Allah. 50. Di Sudan ya gitulah namanya hidup di negeri orang ya. Saya teringat perkataan ulama hadis, man talabal hadits aflas. Siapa yang mencari hadis ya kere. Ya, betul-betul kalau kudu kita diceritakan oleh ustaz-ustaz kita susahnya salaf bagaimana mencari ilmu. Antum merasakan itu? Sekarang anak sendiri itu subjeknya itu panas, makanan ala kadarnya dan secara kultur sangat berbeda dengan kita. Apa kan? yang dimakan, Ustaz? Full Kacang. full sama full Sudani full Misri lah namanya. Seperti kacang koro. Itu terus direbus lalu semacam kayak digecek gitu ya, diulek, dimakan sama roti, bayangkan. Roti ya. Nggak bayangkan antum, kita bisa dibayangkan itu dirasakan bukan untuk dibayangkan ya. Situasi tersulit, Ustaz. Terus terang, situasi terlapar. Iya, terus terang Beb, seminggu saya nggak bisa makan itu. Allah. Seminggu nggak bisa makan itu. Alternatifnya? Saya seminggu atau seminggu atau 5 hari mungkin saya nggak ke belakang saja saya nggak. Ya roti sama beli selai itu saja. Pada orang Indonesia itu kan nasi itu udah kayak Wajib. nyawa itu kan. Yeah. Pagi, siang, malam itu makan nasi. Sana nasi paling siang. Yang siang, kalau pagi ataupun malam itu biasanya full atau adas. Seperti itu. Ini berarti yang antum tidak makan seminggu ini udah kejadian yang paling lapar selama jadi tholib, atau antum punya kejadian lagi yang lain yang lebih lapar lagi, Ustaz? Kalau di Sudan sih mungkin lebih beratnya justru kita pas ngaji ya. Ngaji itu dalam kondisi panas seperti itu kadang kita jalan. Hitungannya bukan meter tapi kilo. Dan itu ya karena itu tuntutan keilmuan kan ya. Ya harus kita jalani. Berapa kilo, Ustaz, jalan dari rumah ke tempat Mungkin belajar? bisa sampai setengah jam. Setengah jam jalan Setengah kaki? jam. 20 menit dalam kondisi panas. Sehat ya, Ustaz? Ya alhamdulillah lah ya. Sampai masih hidup sampai sekarang. Iya, ya itu di Sudan kurang lebih berjalan sekitar 2 tahun. 2 tahun. Itu belajarnya di Jami'ah? Itu Ma'had Lughah. Ma'had Lughah. Ya, Bukan Jami'ah? bukan Jami'ah. Bayangkan ABY kan kita belajar di Ma'had ya. Iya. Itu kita ulangi lagi ABY. Allah. Taisir Mustalah Hadis kita belajar ya. Itu diulangi lagi situ. Jadi harus sabar betul. Tapi ya mungkin dulu namanya anak muda kadang ini kan sudah belajar ya. Ini sudah belajar, ngapain kita belajar lagi? Toh juga akhir-akhirnya kita memang juara 1 2 3 orang Indonesia di situ. Gitu loh. Tapi ya mungkin sekarang baru salah sih, sebenarnya tidak ada istilahnya besar, nggak ada sesuatu yang besar di hadapan ilmu. Di hadapan ilmu itu kita semuanya kecil.
Ilmu tuh diulang-ulang berapa kali pun tidak akan jatuh marwahnya. Kalau orang yang bosen Ustaz katanya, wah ini kan ilmunya udah sering tak dengar tuh gimana Ustaz? Itu dalam ta'lim muta'alim disebutkan man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marratin ka ta'zimihi fi awwali marratin falaysa bi ahlil ilmi. Orang mendengarkan 10.000 permasalahan ilmu Yang ya, sama? 1000 yang sama, lalu berkurang rasa takzimnya, tidak sebagaimana ketika dia mendengar pertama kali, maka dia nggak layak untuk menapaki jalan ilmu. Nggak layak disebut Nggak ahli ilmu layak Ustaz? disebut ahli ilmu. Insya Allah. Betul. Itu pelajaran yang sangat mahal ayuhal jamaah. Iya. Dari situ terus saya buka video, dengar ceramah, ada namanya Syekh Muhammad Hasan Waladududu. Syekh Muhammad Hasan Waladudu. Walad Dudu. Iya, ini salah seorang ulama di Mauritania yang sangat terkenal. Saya terkagum-kagum dengan kekuatan hafalannya dan keluasan ilmunya. Bisa dicari Sufah. Muhammad Hasan Waladududu. Nanti ya. ditampilkan. Iya. Beliau terkadang menyebutkan hadis itu sanadnya dari beliau sampai Nabi. Allah. Dari beliau sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pengen tahu ini orang dari mana ini. Akhirnya saya taruh dari Mauritania. Akhirnya timbul keinginan untuk pergi ke Mauritania. Itu sudah selesai belum saat yang di Sudan? Belum selesai. Belum selesai. Belum selesai di Sudan. Terus ya itu, oh ini kayaknya ada yang lebih menarik Ajib tempatnya. Gitu, ada lebih menarik tempatnya. Tapi sekali lagi sama itu, niat tidak ada modal. Oke. Itu niat aja tidak ada modal. Malah malupinia. Niat tidak ada modal. Akhirnya saya cerita-cerita sama teman, karena pas di Sudan itu ya saya memang beda, menyendiri dari orang Indonesia ya. Karena kalau biasanya orang Indonesia udah duduk sama orang Indonesia ya Ngobrol bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tetap akhirnya saya cari komunitas lain. Ada teman-teman saya dari Algeria, dari Ukraina, dari Rusia, dari Chad, dari Libya, dari mana-mana lah. Itu kita berkumpul kayak ya semacam kayak gini makan bareng apa gitu. Tiba-tiba teman saya dari Libya bilang, "Dah lah, pokoknya tiket anak yang booking. Masya Allah. Kamu berangkat." Tapi Sana Anda udah urus menyampaikan pingin ke sana gitu. Iya ya, sekedar curhat sama teman biasa kan ya. Kita nggak ngarep juga dari dia gitu loh. Iya. Tapi udahlah, gampang, nanti sana buat visa dulu. Ya sudah nekat buat visa, kita pun juga kedutaan itu nyari, saya cari orang Mauritania mana sih ini gitu, ayo antarin saya ke kedutaan, diantarkan betul dan dapat visa. Dapat visa itu apa istilahnya, cuma batas waktunya cuma 1 bulan. Saya belum megang uang. Artinya ya kalau lewat 1 bulan itu berarti kebakar, visanya harus buat lagi itu. Ya 1 bulan lewat belum ada uang. Kan nggak mungkin kita minta-minta, nagih-nagih mana sih uangnya, nggak dikasih-kasih gitu loh. Akhirnya kebakar visanya, ibaratnya udah nggak berlaku lagi, terus ya buat lagi terus alhamdulillah teman tadi itu ngirim uang $1.000. $1.000. $1.000 terus saya pergi ke mana itu travel. Sudah saya pengen ke Mauritania. Darat Ustaz? Enggak, pakai pesawat. Mauritania. Bikam mana tanya, berapa biaya tiketnya? $500. $500. Separuh. Karena seneng kan, berarti 1.000 kurang 500 masih $500. Itu kan lumayan, $500 itu untuk hidup di Mauritania sudah lumayan lah. Tapi saya agak kurang percaya. Tak tekankan lagi. Mauritania, nah bilang, Mauritania. Jadi dikira ke Britania, ke British. Jadi Sudan ke British cuma $500. Pas tak ulangi lagi, Mauritania ngepas $1.000. Dan ada sisa. Tapi ya teman-teman Arab nih, masya Allah ya. Memang beliau kalau teman-teman ini kalau sudah betul-betul sama kita, tahu kita betul itu pokoknya ya anulah, mati-matian lah usahakan gitu loh. Pas berangkat ya ada yang ngasih €50, ada yang ngasih berapa gitu lah. Sampai itu di Mauritania saya nggak kenal satu orang pun. Artinya terjun bebas. Orang musuh luar biasa emang. Padahal itu nggak langsung ke Mauritania, saya harus ke Libya dulu. Beberapa saat di Libya. Transit tapi beberapa hari hitungannya. Gitu loh. Pas Arab Spring Libya, itu pas besoknya kejadian meledaknya Arab Spring itu,
Anak kemarinnya anak sudah. Allah. Kalau itu agak kebayang itu kalau sudah ini bisa jadi enggak jadi berangkat ke Mauritania. Iya, iya, iya. Akhirnya sampai di Mauritania, wah, ternyata kalau Sudan itu bagi saya sudah cukup horor. Di Mauritania ternyata Jauh lebih horor. lebih horor lagi. Itu lebih horor lagi. Ya, jadi tempat saya belajar itu listrik belum ada. Dari ibu kota sekitar 120 kilo. Pondok saya itu dari jalan raya sekitar 27 kilo. Jadi pasir itu. Allahu Akbar. Di pasir listrik belum masuk. Kalaupun ada listrik itu Mas tenaga surya itu loh. Berarti kalau yang di sini ada listrik ini harus bersyukur ya Ustaz, belajar itu bisa seenak Harus ini, banget. senyaman Artinya ya ini kenikmatan yang akan dimintai pertanggungjawaban kan nanti. Artinya harus lebih bisa sebenarnya ya. Yaitu di Mauritania sekarang 4 tahun. Tempat kita belajar listrik belum masuk. Kalau malam ya sudah pakai senter itu orang belajar pakai senter. Meski saya pribadi masih lebih bersyukur kalau saya lihat daripada kondisi teman-teman saya orang Afrika. Orang Afrika usia SD itu sudah keluar negeri, ibaratnya mungkin ya bahasa karsnya dibuang sama orang tuanya untuk belajar ilmu syar'i. Yang bisa dikatakan mungkin ngirimnya paling setahun sekali atau setengah tahun sekali. Saya masih dapat kiriman ya. Allah. Tapi itu teman-teman tuh kadang ngumpulkan kain, dijahit itu buat kemah di tengah padang pasir. Ya rumahnya di situ, belajar di situ, tidur di situ, di situ. Artinya kondisinya masih lebih mending saya lah. Meskipun ya saya tinggal di dalam kondisi panas, lebih panas dari Sudan, tengah padang pasir. Setiap rumah itu atapnya dari seng. Waduh, itu oven itu, oven. Atapnya dari seng, betul. Kadang datang satu waktu itu saya bingung mau ngapain, betul. Kesehariannya Ustaz, ketika di Mauritania Ustaz? Tentunya ya kalau di sana belajar sangat-sangat alami sekali ya. Ibaratnya di sana itu ada semacam syekh di pondok, kalau sana namanya Mahdharah. Yeah. Syekh Mahdharah di sana, dia punya rumah di situ, dia punya masjid, ya sudah ngajar di masjid situ. Santri ada sih asrama, cuma terkadang mungkin tidak mencukupi untuk semua santri, sehingga beberapa tulab harus nyewa rumah. Nah nanti pagi belajar, terus nanti ada yang belajarnya malam, ada yang belajarnya jam 12 malam. Antum termasuk yang ngambil? Ana yang pagi. Itu sebenarnya tergantung syekhnya sih. Berapa lama Ustaz satu kali mata pelajaran? Kalau di sana tidak serumit di tempat kita atau mungkin di negara-negara lainnya. Sana orang belajar mungkin sekali belajar cuma 1/4 jam. 1/4 jam belajar? 1/4 jam saja. Jadi kita dan belajarnya enggak model seperti ini ya, satu-satu kayak baca Iqra itu. Oh, gitu. Baca kitab Ustaz? Baca kitab. Kitab yang sama? Kitabnya satu majelis bisa jadi ada 12 kitab. Allahu Akbar. Jadi syekhnya ini nunggu santri, betul, yang santrinya datang bawa kitab yang beda-beda untuk membaca kepada beliau per satu santri. Iya. Dan syekhnya nggak megang buku. 1/4 jam. 1/4 jam per santrinya. 1/4 jam itu udah banyak, kadang 10 menit. Itu santrinya membaca, syekhnya mensyarah gitu. Mensyarah. Tanpa syekhnya bawa buku. Allahu Akbar. Dan tidak tahu yang dibaca, yang mau dipelajari sama muridnya nanti itu bab apa, syekhnya tidak tahu. Jadi tidak ada persiapan istilahnya. Sudah ngalir gitu. Syekhnya heran juga itu kitab mungkin semuanya udah terekam di sini. Masya Allah. Nah, itu. Jadi ya begitu, itu di satu tempat. Terus 2 tahun di situ saya pindah ke tempat lain lagi. Ini lebih ekstrim lagi. Ustaz, lah kalau Afan sebelum pindah tempat betul. Lah antum itu kan belajarnya sama saya cuma 15 menit. Anggap aja ada 12 santri gitu ya. Betul. 12 santri kali 15 menit kan 3 jam. Iya. Berarti mungkin ada masa tunggu sekian waktu untuk bisa setoran sama syekhnya, baca 15 menit. Tapi kan sisa harinya masih banyak Ustaz. Iya. Itu ya, cara memanfaatkannya. Justru pelajaran yang sedikit ini betul-betul harus dikuasai. Dengan cara apa, Ustaz? Dengan cara dihafal. Dia megang tasbih. Misalnya 1 bait itu diulangi 50 kali. Diulangi 100 kali. Sama saya baca cuma 1 bait. Kadang 3 bait, kadang 4 bait, kadang 5 bait. Enggak, kalau 1 enggak. Itu mutun. Ya. Itu mutun. Oh. Kadang 1 baris, ya sudah kita baca, kita ulangi. Oh ya, ngomong-ngomong tadi bisa minta tolong jelaskan ke jamaah matan itu sebenarnya apa itu? Matan mungkin itu orang sini belum familiar. Betul. Dia ringkasan ilmu.
Jadi ringkasan ilmu apa sebenarnya? Kalau model matan kan ada dua, bentuknya syair, ada yang satunya bentuknya prosa biasa. Jadi semacam ringkasan ilmu yang nanti disyarah ataupun diberi penjelasan oleh sang guru. Dan itu ya santri meskipun tidak disuruh menghafal, di situ kulturnya menghafal ya kita harus menghafal. Kita harus menghafal. Jadi kadang satu bait itu diulangi sampai 50 kali sampai 100 kali. Sebenarnya intinya kekuatan ilmu mereka di situ sih sabar. Sabar. Orang Indonesia itu satu bait bisa jadi 3 kali diulang sudah hafal. Terus merasa cukup. Udah pindah ke bait yang lainnya. Padahal bisa dikatakan hafalan itu bisa berkhianat. Rasa-rasa udah hafal. Rasa-rasa sudah pede hafal. Tapi ya tadi karena kurang sabar diulangi berkali-kali, pada akhirnya ya berapa kali saat minimal standar ngulang itu? 30, bisa 50, bisa sampai 100. Tergantung susah mudahnya bait tersebut. Tapi ya dalam ilmu ada kaidah gini, al ilmu idza takarrara taqarrara. Betul. Ilmu itu semakin terulang-ulang dia akan Semakin kokoh dan semakin menetap di benak kita. Seperti itu. Lah itu, terus pindah lagi ke kabilah lain namanya Lefrewa. Apa? Lefrewa. Ya, namanya memang di sana itu agak bahasa Arab aneh-aneh. atau bahasa apa? Bahasa Mauritania? Bahasa pasaran Mauritania mungkin ya. Oh, tapi Arab ya keseharian. Tetap Arab. Ada Arab. Ya kalau pas ngajar sih Arabnya Arab yang fasih. Gitu. Tapi keseharian ya mungkin pakai Arab pasaran pada Arab lokal sana lah. Lefrewa ini artinya apa sih? Frewa saya enggak tahu juga artinya apa. Itu nama daerah gitu sih kalau di sana ya. Nah itu tempatnya bisa dikatakan lebih ekstrim lagi. Mungkin kalau di tempat saya yang pertama warung-warung itu masih banyak dan ada gitu. Kalau di situ sangat terbatas sekali dan jalur yang kita lewati lebih susah. Jadi saya kalau habis misalnya dari kota terus ke situ tuh ya langsung pegel-pegel itu pasti. Sempat itu mobil kita mau balik itu. Karena pasir itu ya Mas ya. Pasir itu ya mobil-mobil ban kecil itu enggak akan bisa pasti ban gede seperti itu. Ya ringkasnya di Mauritania selama 4 tahun. 4 tahun. Khitamnya kafaratud dunub. Saya kena hepatitis. Gitu. Ya kena hepatitis di sana itu saya baru sadar kalau itu hepatitis namanya juga sih. Jadi pergi ke 4 dokter diagnosanya beda-beda. Padahal masing-masing ngasih obat, bayangkan. Saya jadi heran nih hepatitisnya gara-gara obat atau gara-gara memang sakit. Lah yang konyolnya sih dokter sebelum yang terakhir itu betul-betul dokter profesional orang Tunisia dan sebagainya. Sebelum terakhir itu perawatnya saya tanya, kamu lulusan mana gitu. Oh saya lulusan apa? Eklam itu apa kalau di sini ya? Komunikasi. Bayangkan. Lulusan komunikasi megang sontek itu. Waduh. Kira-kira apa hasilnya? Nah ini saya mikirnya jangan-jangan saya sakit gara-gara kayak gini nih, gitu loh. Hampir sebulan itu di atas kasur. Tapi penyebab sakit itu apa, Ustaz? Artinya apakah karena memang beratnya kondisi waktu itu makan atau apa? Awal alam bisa jadi dari makanan. Artinya kompilasi dari itu semua ya? Iya, seperti itu. Tapi alhamdulillah itu justru di masa-masa akhir saya di Mauritania ibaratnya mungkin yaitu dosa-dosa saya. Ngomongin orang Mauritania tuh habislah di situ ya mungkin ya. Iya. Di apa itu sakit itu, terus pulang ke Indonesia, nikah. Masya Allah. Nikah, balik lagi ke Sudan. Oh gitu. Istri ditinggal. LDR, Zat? Iya. Betah, Zat? Ya disiasati aja lah. Berat ya, itu ya. Betul berat. Memang dalam posisi sudah menikah, istri ditinggal tuh ya harus tega. Harus tega betul. Apapun mbok sakit, mbok apa sudahlah. Dengerin calon istri. Jangan cari suami yang seperti beliau. Bahaya nanti kalau ditinggal LDR. Iya. Tapi nih, Beb, terus terang belum ada apa-apanya. Ibnu Qasim muridnya Imam Malik, Insyaallah, itu meninggalkan istrinya dalam kondisi hamil. Ditinggal selama 19 tahun tidak pulang. Allahu Akbar kabira. Istri zaman sekarang tuh udah minta khuluk tuh. 19 tahun enggak pulang. Terus tapi bukan tinggal untuk foya-foya atau apa ya, tinggal belajar sama Imam Malik. Bukan Bang Thoyib ya, Ustaz? Bukan. Ya, dan betul sehingga sekarang kalau kita belajar mazhab Maliki, ya itu yang dikukuhkan yang dari riwayat Ibnu Qasim karena memang itu sangat lama, 19 tahun bayangkan.
Pas dalam kondisi letih, kayaknya lagi nunggu Imam Malik di luar rumahnya, ketiduran. Tiba-tiba ada yang mencium keningnya. Dibuka, kok ada pemuda yang ganteng, yang gagah. Itu anak yang ditinggal dalam kandungan itu. Masya Allah. Jadi kalau, saya mau, gimana kok masuk betah 1,5 tahun? Nah, malu aja lah. Ibnu Qasim 19 tahun, ini baru 1,5 tahun, seperti itu. Pulang ke Indonesia, udah ada anak 1. 2 tahun saat di Sudan ya? 1,5 tahun. Oh, 1,5 tahun. Sekitar itu. Balik ke Sudan lagi. Istri ditinggal lagi. Sudah, terus ya sudah sampai selesai. Yang di Sudan terakhir itu berapa tahun total? Sekitar 1 tahun, mungkin total kalau di total ya sekitar 8 tahun saya di Afrika itu. Oke. 8 tahun di Afrika, Ustadz. Kita minta satu kesimpulan, istilahnya ringkasan perjalanan itu yang paling inti pelajarannya apa, terutama untuk teman-teman anak-anak muda yang mau menuntut ilmu, bahwa memang menuntut ilmu itu berat. Betul. Itu apa pesan terakhirnya? Mungkin nanti setelah ini kita akan pindah ke termin berikutnya. Betul. Pesannya la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak bisa kecuali kalau kita totalitas. Ilmu tidak menerima orang yang setengah-setengah. Ima kamu ngegas terus, ibarat kayak kamu tuh masuk ke jalan tol, tidak bisa balik lagi. Ya ima jangan masuk sama sekali. Dan ya, tapi intinya yang tadi saya ceritakan itu belum ada apa-apanya dibanding para ulama salaf para ulama. Ibnu Thahir itu 2 kali kencing darah ketika belajar. Allah. Gara-gara jalannya nyeker, tidak punya sendal, panas dingin nyari hadis. Imam Malik itu atap rumahnya sampai dijual untuk ragat belajar. Allahu Akbar. Imam Malik. Imam Ahmad itu tuftu dunya marrataini hatta jama'atul musnad. Keliling dunia 2 kali sampai dia mengumpulkan musnad Imam Ahmad itu. Insyaallah. Yahya bin Ma'in itu ditinggali warisan orang tuanya 1 juta dirham. Ludes semuanya untuk belajar. Untuk belajar. Muhammad bin Hasan Syaibani itu dulu karyawannya 300. Di akhir masanya itu pakaian satu pun pakaian layak enggak punya. Allah. Semuanya ludes untuk belajar. Mengajar. Abu Yusuf itu anaknya meninggal. Abu Yusuf temannya Muhammad bin Hasan Syaibani. Kedua-duanya muridnya Imam Abu Hanifah. Betul. Abu Yusuf itu anaknya meninggal. Itu meminta tetangganya untuk ngurusin. Allah. Beliau tetap saya khawatir kalau saya absen dari majelisnya Abu Hanifah, penyesalannya tidak akan hilang sampai seumur hidup. Ini kan ya kegilaan ya. Kalau sekarang mungkin kegilaan ya, meskipun aslinya kita yang gila. Mereka yang tahu betul bagaimana cara memandang dunia ini. Sehingga ya betul-betul mereka paham bahwa dunia ini persaingan, perlombaan, pasti ada yang kalah. Tidak semuanya berhasil, tidak semuanya menang. Di situ kita harus berkompetisi betul. Kita bagus kalau kita mengenal potensi kita lah. Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Itu Imam Malik ketika ibaratnya ya diingatkan sama temannya, "Mbok kamu jangan ngajar terus. Kapan kamu fokus untuk ibadah?" Kata Imam Malik, ya innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah itu membagi potensi amal itu seperti membagi potensi rezeki. Ada pedagang, ada petani, ada nelayan. Ada yang di ilmu, ada yang di dakwah, ada yang seperti yang tuh bilang tadi, dakwah dengan media, jihad dengan media. Keseluruhan itu potensi amal, yaitu jalan kita lah. Kalau sudah tahu potensi amal kita, kayak kata Ta'limut Ta'lim, idza kunta fi amrin fakun fihi. Kalau kamu menggeluti satu bidang, ya totalitas maksimal, harus maksimal. Seperti itu. Itulah kurang lebih. Jazakallah khair, Dai, cerita yang sangat luar biasa untuk jamaah Sufah Media yang di studio, yang offline, yang anak-anak muda ini. Kita harus betul-betul tersengat gitu ya dengan cerita beliau, bahwa kita ini nggak ada apa-apanya untuk belajar itu, betul-betul nggak ada apa-apanya dibanding apa yang beliau lakukan. Dan beliau mengatakan bahwa yang saya lakukan tidak ada apa-apanya dibanding para aslafun soleh, kan begitu. Kemudian jamaah Sufah Media yang online dari rumah, kita juga harus mulai semakin hari semakin meningkatkan apresiasi kita terhadap ilmu dan para ahli ilmu. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menghinakan kita karena kita tidak bisa mensyukuri nikmat
bahwa di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita ini termasuk yang dimudahkan untuk mendengarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala tanpa kita perlu capek-capek seperti yang beliau alami atau para aslafun sholeh. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu di termin berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.